Sidang pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara nomor register 09-G-2022-PT UN Strip SND antara Jesse Aprilia Wulandari sebagai penggugat melawan Gubernur Kalimantan Timur sebagai tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Tata tertib persidangan pengadilan Semu Tata Usaha Negara Universitas Mula Warman yang harus ditaati dan dipatuhi oleh pengunjung sidang. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan dan dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus di bagian keamanan pengadilan Semu Tata Usaha Negara Universitas Mula Warman. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan, kalau tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, atau maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Sekian, terima kasih. Baik, sidang Majelis Hakim Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara nomor register 09-G-2022-PT UN Strip SMD tanggal 18 Oktober 2022 antara Jesse Aprilia Wulandari sebagai penggugat melawan Gubernur Kalimantan Timur sebagai tergugat. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada saudara penggugat, apakah benar saudara bernama Jesse Aprilia Wulandari sebagai penggugat lahir di Samarinda 26 April 1998, beragama Islam, pekerjaan wira swasta, dan bertempat tinggal di Jalan Selamat Riyadi nomor 62 RT 12 Kelurahan Teluk Barong, Kota Samarinda, Kalimantan Timur? Benar, Yang Mulia. Apakah dalam persidangan ini penggugat didampingi oleh kuasa hukum? Benar, Yang Mulia. Saya sebagai penggugat didampingi oleh kuasa hukum saya yang bernama Aprilia Cindy Kartika SHMH dan Muhammad Syakir Sakti SHMH. Baik, selanjutnya kepada saudara tergugat. Apakah benar saudara bernama Muhammad Far Adipta Rahim, lahir di Samulirang 20 September 1957, beralamat di Jalan Adipura nomor 21 RT 003 RW 005 Kelurahan Karangasem, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda? Benar, Mulia. Apakah saudara tergugat dalam persidangan ini didampingi oleh kuasa hukum? Benar, saya diwakili oleh kuasa hukum saya yang bernama Cut Hadi SHMH dan Nur Sabrina SHMH. Baik, terima kasih. Selanjutnya, agenda sidang ialah pemeriksaan pendahuluan atau dismissal. Silakan kepada masing-masing pihak, kuasa hukum penggugat maupun tergugat, untuk maju ke depan menyerahkan berkas.
Baik, silakan mulai. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada saudara penggugat dan tergugat, silakan maju ke depan. Baik, pada saudara penggugat, apakah ingin melanjutkan persidangan atau ingin melakukan pemeriksaan yang tergugat? Tidak. Dengan saudara tergugat, apakah ingin melakukan persidangan atau baik, silakan. Baik, mengingat dari pihak tergugat maupun tergugat tidak tercapai kata sepakat dalam upaya mediasi, maka dari itu sidang kami akan tunda hingga 7 hari ke depan. Untuk panitera tanggal berapa dari sekarang 7 hari ke depan? Hari Senin tanggal 25 Oktober 2022 dan tidak ada jadwal persidangan yang lain. Untuk pihak penggugat apakah bisa hadir pada persidangan tersebut? Bisa ya? Pihak tergugat apakah bisa hadir? Bisa ya? Baik, mengingat upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang akan dilanjutkan pada tanggal 25 Oktober 2022. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Baik, silakan hadirin sidang dulu. Sidang pengadilan semua Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara nomor register 09-2022-PT UN-SMD antara Jessi Aprilia Wulandari sebagai penggugat melawan Gubernur Kalimantan Timur sebagai tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sidang Majelis Hakim Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara nomor register 09-G-2022-PT UN-SMD tanggal 25 Oktober 2022 antara Jessi Aprilia Wulandari sebagai penggugat melawan Gubernur Kalimantan Timur sebagai tergugat. Dinyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, untuk agenda persidangan hari ini ialah pembacaan gugatan dari penggugat. Mengingat upaya mediasi sebelumnya tidak berhasil, pada kuasa hukum penggugat apakah sudah membawa salinan gugatan? Baik, untuk kuasa hukum penggugat silakan maju untuk membawa salinannya, dan untuk kuasa hukum tergugat silakan maju untuk mengambil salinan dari penggugat. Pada kuasa hukum penggugat silakan membacakan gugatan. Terima kasih kemudian izinkan saya membacakan gugatan dalam posisi berdiri. Baik, silakan. Samarinda 11 Oktober 2022 perihal gugatan sengketa putusan tun. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jalan Insinyur Juanda nomor 9 Kalimantan Timur. Dengan hormat, perkenalkanlah kami. Saya Muhammad Saril Sakti SHMH, umur 26 tahun, advokat atau pengacara konsultan hukum.
beralamat Jalan Pernur nomor 14 RT 8 RW 003 Kelurahan Bumi Sepaja, Kecamatan Samarinda Utara. Dan rekan saya bernama Aprilia Cindy Kartika SHMK, umur 25 tahun, pekerjaan advokat pengacara konsultan hukum, yang beralamat Jalan MT Haryono nomor 19 RT 006 RW 001 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Utara, yang mana bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2022 untuk dan atas nama Jessi Aprilia Wulandari SE, yang beralamat Jalan Selamat Riyadi RT 12 Kelurahan Perong Hulu, Kecamatan Samarinda Hulu. Selanjutnya disebut dengan penggugat, mengajukan gugatan terhadap sengketa keputusan Gubernur Kalimantan Timur dengan nomor 133-262-KPTS-013-2022 kepada Muhammad Fahar Adipta Rahim MSI, jabatan Gubernur Kalimantan Timur, yang beralamat Jalan Adipura nomor 21 RT 003 RW 005 Kelurahan Karangasem, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Objek sengketa: sengketa tindakan pemerintah yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur, yaitu dengan menerbitkan surat keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 234-912-KPTS-124-2022 tentang persetujuan penetapan lokasi pembangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Samarinda di atas tanah hak milik atas nama Jessi Aprilia Wulandari SE, yang dimana tanah tersebut terletak di Jalan Muhammad Yamin nomor 1 Temindung Permai Sungai Pinang, Gunung Kedua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dengan sertifikat hak milik nomor 131-09-591-205-AP. Tenggang waktu gugatan: 1. Bahwa objek sengketa diterbitkan tergugat tanggal 1 Agustus 2022. Yang kedua, bahwa jika dihubungkan dengan tanggal pendaftaran gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2022, serta mengacu pada pasal 1 angka 9 nomor 51 tahun 2009, maka KTUN objek sengketa Akbo termasuk dalam pengertian dan atau telah memenuhi kualifikasi sebagai KTUN. Dan pengajuan gugatan ini masih memenuhi tenggang waktu 90 hari sebagaimana uraian tersebut di atas, sehingga dengan demikian gugatan perkara Akbo sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Karena masih belum melewati tenggang waktu 90 hari sejak KTUN objek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat dan diketahui oleh penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara JON Semar Nomor 2 Tahun 1991 Bagian 5 Angka 3. Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh putusan tata usaha negara dan mengetahui adanya putusan tersebut, sehingga pengajuan gugatan Akbo masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh PTUN. Dan oleh karenanya gugatan ini patut untuk diterima. Yang ketiga, bahwa penggugat telah melakukan upaya administratif dengan mengirimkan surat kepada tergugat tertanggal 26 Agustus 2022 perihal keberatan atas penolakan penyerahan sertifikat hak milik nomor 131-09-591-1205 garing AB atas nama Jessi Wulandari, dengan tanda terima surat tanggal 15 Agustus 2022 yang diterima oleh saudara
bertugas pada kantor Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda. Namun tidak ada tanggapan atau jawaban baik dari tergugat maupun dari kantor wilayah BPN. Yang pertama, bahwa sesuai Perma nomor 6 tahun 2018 dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018, Perma nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, yaitu pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Yang kedua, berdasarkan hal tersebut, maka sudah tepat bila penggugat saat ini mengajukan gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda guna mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan yaitu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi. Kepentingan penggugat yang dirugikan. Yang pertama, bahwa penggugat adalah pemilik sah atas sertifikat hak milik nomor 13109591205-AB atas nama Jessi Aprilia Wulandari yang telah diterbitkan pada tanggal 14 Oktober 2019 sehingga memiliki kepentingan kuat untuk memperjuangkan kepemilikan tersebut melalui jalur hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Yang kedua, bahwa tindakan tergugat yang dengan sengaja menerbitkan surat keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 234-912-KPTS-124-2022 tentang persetujuan penetapan lokasi pembangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Samarinda tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari penggugat sehingga hal tersebut penggugat merasa sangat dirugikan karena penggugat merupakan pemilik sah atas tanah tersebut berdasarkan sertifikat hak-hak milik nomor 13109591205-AB atas nama Jessi Aprilia Wulandari yang telah diterbitkan pada tanggal 14 Oktober 2019. Yang ketiga, berdasarkan hal tersebut, maka layak bila penggugat saat ini mengajukan gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara guna mendapatkan perlindungan hukum. Sebagaimana pasal 53 ayat 1 Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan tanpa atau disertai tuntutan ganti rugi dana dan atau direhabilitasi. Yang keempat, bahwa tindakan tergugat dengan tidak melakukan itikat baik untuk meminta persetujuan terlebih dahulu terkait dengan penggunaan tanah milik penggugat sehingga hal tersebut melanggar asas-asas pemerintahan hukum yang baik. Posita atau alasan gugatan. Yang pertama, penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Muhammad Yamin nomor 1, Teminggung, Permai, Sungai Pinang, Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dengan sertifikat HM nomor 131-095-91205-AB dengan luas tanah 123 dengan
dengan luas tanah 173 hektar persegi, meter persegi. Nomor 2, bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022 ketika penggugat akan mendirikan rumah pada tanah tersebut, ternyata gubernur mengeluarkan surat keputusan untuk melakukan pembangunan di tanah tersebut. Yang ketiga, bahwa penggugat merasa sangat dirugikan atas surat keputusan yang dikeluarkan gubernur untuk melakukan pembangunan Pengadilan Negeri Samarinda karena hal tersebut menghilangkan hak-hak penggugat untuk mengelola atau memanfaatkan tanah sendiri dan tidak dari tergugat, telah melanggar asas-asas pemerintah baik serta tergugat melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Yang keempat, bahwa penggugat sudah berkali-kali minta kepada tergugat agar berkenan mengembalikan tanah dan membatalkan surat keputusan tersebut karena penggugat tidak ingin menjual tanahnya. Yang kelima, bahwa karena perkara dikuasai oleh tergugat, maka demikian menghindari agar tanah terperkara tidak dilakukan pembangunan gedung pengadilan negeri tersebut, maka penggugat memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berkenan kiranya melakukan pembatalan atas surat keputusan gubernur atas tanah berperkara. Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan penggugat tersebut, maka dengan ini izinkanlah penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar berkenan kiranya memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, yaitu memeriksa, mengadili, serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Yang kedua, menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Gubernur Kaltim nomor 133/262/KPTS/013/2022 tentang persetujuan penetapan lokasi pembangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Samarinda. Yang ketiga, mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Gubernur Kaltim nomor 188/463/KPTS/013/2022 tentang persetujuan penetapan lokasi pembangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Samarinda. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Terima kasih. Dengan ini hormat kami kuasa hukum penggugat. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Pada kuasa hukum penggugat, apakah ada perbaikan atau perubahan terkait dengan gugatannya? Tidak ada. Baik, untuk pihak kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan terkait dengan gugatan yang telah disampaikan oleh pihak dari kuasa hukum penggugat? Tidak ada, Yang Mulia. Lalu apakah saudara ingin memberikan tanggapan ataupun menjawab gugatan dari penggugat pada persidangan kali ini? Iya Yang Mulia, kami sudah menyediakan jawaban atas gugatan kami dan kami juga sudah menyediakan salinan jawaban gugatan. Baik, silakan maju untuk membawa salinan tersebut, dan untuk kuasa hukum pihak penggugat silakan maju untuk mengambil salinan eksepsi dari pihak tergugat. Baik, silakan maju. Selanjutnya untuk kuasa hukum tergugat, silakan membacakan eksepsinya. Baik, terima kasih Yang Mulia untuk kesempatannya. Izinkanlah kami kuasa hukum tergugat berdiri untuk membacakan jawaban atas gugatan Yang Mulia. Baik, silakan. Jawaban tergugat dalam sengketa tata usaha negara perkara nomor 181/SKTA/SMD/22 di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda antara Jesse Aprilia Wulandari selaku penggugat melawan Gubernur Kalimantan Timur selaku tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, pemeriksa perkara nomor 181/SKTA/SMD/22.
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Dengan hormat, kami yang bertangan di bawah ini, Nur Sabdina Syafika SHMH, Syuhadi Widisitya SHMH, berkantor di kantor Mahkamah Law Firm, berkedudukan di Jalan Dermaga nomor 61, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota Samarinda, kode pos 75112. Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Oktober 2022 mewakili kepentingan pemberi kuasa Muhammad Fahar Hadipta Rahim, lahir di Sampulirang 20 September 1957, beralamat di Jalan Adipura nomor 21 RT 3 RW 5 Kelurahan Karangasem, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Sebagai tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh Jesse Aprilia Wulandari SE yang dalam hal ini diwakili kuasanya Aprilia Sindikatika SHMH dan Muhammad Syahril Sakti SHMH sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat. 2. Gugatan penggugat diajukan telah lewat waktu atau daluarsa. Dalam pokok perkara 1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat. 2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sebagaimana alasan hukum sebagai berikut. Pertama, surat keputusan telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Pokok Agraria. 2. Substansi atau isi keputusan objek sengketa juga telah sesuai dengan keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 196/912/KPTS/020/2022 tanggal 1 Agustus 2022. Yang ketiga, surat keputusan tergugat juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka tergugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Menerima eksepsi tergugat. 2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. 3. Menyatakan gugatan penggugat melanggar ketentuan pasal 9 PP nomor 19 tahun 2021. Dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat seluruhnya atau tidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. 2. Menyatakan SK nomor 196/KPTS/020/2022 tentang persetujuan penetapan lokasi pembangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Samarinda. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Demikian. Silakan dulu. Selanjutnya untuk pihak dari penggugat, apakah ada tanggapan atau pertanyaan terkait dengan eksepsi yang telah dibacakan oleh dari pihak tergugat? Tidak ada. Baik, selanjutnya kemudian untuk saudara penggugat maupun kuasa hukumnya, apakah akan menjawab terhadap eksepsi yang telah disampaikan oleh tergugat pada persidangan hari ini? Ya, yang mulia, kami akan menyampaikan replik atas eksepsi dan kami juga sudah menyiapkan salinan replik kami. Baik, silakan maju dan kuasa hukum tergugat silakan maju untuk menerima salinan dari penggugat. Baik, silakan kembali. Silakan untuk kuasa hukum tergugat untuk membacakan, maksud saya kepada kuasa hukum penggugat, silakan untuk membacakan repliknya. Yang mulia, izinkan saya membacakan replik dalam posisi berdiri. Baik, silakan. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, memeriksa perkara nomor 09/G/2022 dari PT UN Samarinda.
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda di tempat dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini saya sendiri, Aprilia Sindikatika SKMH, kemudian rekan saya Muhammad Syahril Sakti SKMH, adalah advokat yang berdomisili hukum di kantor 3 Pilar Jalan Juanda 1 nomor 70, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 November untuk dan atas nama Jesse Aprilia Wulandari SE, tanggal lahir Samarinda 7 Oktober 1998, umur 24 tahun, alamat di Jalan Remaja nomor 26 RT 01 RW 10 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, pekerjaan pegawai negeri sipil, agama Islam. Sebagai penggugat menyampaikan tanggapan atau replik atas jawaban yang diajukan oleh Gubernur Kalimantan Timur yang dalam hari ini diwakili kuasanya Sabrina Syafiqah SHMH dan rekan sebagai tergugat yang disampaikan dalam persidangan tanggal 1 November 2022 adalah sebagai berikut. Dalam eksepsi bahwa penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil tergugat yang tidak memiliki dasar sama sekali. Yang kedua, bahwa ternyata tergugat tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan penggugat sehingga telah salah dalam memahami pokok gugatan dalam perkara ini. Yang ketiga, bahwa penggugat dengan tegas menolak seluruh eksepsi tergugat. Bahwa pada posita memang benar adanya Gubernur Kalimantan Timur telah melakukan perbuatan melawan hukum melalui penerbitan objek sengketa 22 tertanggal 1 Agustus 2022 tentang persetujuan penetapan lokasi pembangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Samarinda. Kemudian dalam pokok perkara yang pertama, bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan memohon pula apa yang terurai dalam gugatan maupun eksepsi mengenai hal itu tetap dianggap diulang kembali dalam replik ini. Yang kedua, bahwa penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil tergugat yang diajukan dalam jawaban tertulis tertanggal 1 November 2022 kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh penggugat. Yang ketiga, bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan surat keputusan nomor 196/912/KPTS/020/2021 tentang persetujuan penetapan lokasi pembangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 1 Agustus 2022 tidak memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan. Yang keempat, bahwa benar surat keputusan nomor 196/912/KPTS/020/2022 tentang persetujuan penetapan lokasi pembangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 1 Agustus 2022 telah merugikan penggugat. Yang kelima, bahwa tidak benar tergugat dalam memberikan surat keputusan nomor 196/912/KPTS/020/2021 tentang persetujuan penetapan lokasi pembangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 1 Agustus 2022 telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan undang-undang melalui pertimbangan yang matang. Kemudian dalam penundaan atau pengangguran menyatakan agar pelaksanaan keputusan surat keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 196/912/KPTS/020/2022 tentang persetujuan penetapan lokasi pembangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 1 Agustus 2022 tentang terhadap diri penggugat dinyatakan ditunda atau ditangguhkan selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Bahwa berdasarkan uraian replik di atas, maka penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk yang pertama, menolak eksepsi tergugat dan jawaban pokok perkara tergugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak diterima. Yang kedua, menerima replik penggugat untuk seluruhnya. Yang ketiga, menerima dan mengadukan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Demikian yang dapat disampaikan atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Majelis Hakim, dan apabila mengabulkannya, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum penggugat. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Selanjutnya untuk pihak kuasa hukum ataupun pihak dari tergugat, apakah ada tanggapan atau pertanyaan terkait dengan apa yang disampaikan oleh pihak dari penggugat? Ya. Baik, selanjutnya kemudian apakah dari pihak kuasa hukum maupun saudara tergugat pada persidangan kali ini akan menjawab terhadap replik yang disampaikan oleh penggugat pada persidangan kali ini? Ya, yang mulia, kami akan menyampaikan replik atas replik kali ini juga.
Kami juga sudah melakukan salinan duplik atas laporan tersebut. Baik, silakan maju untuk membawa salinannya dan kuasa hukum penggugat sudah maju untuk mengambil salinannya. Baik, silakan maju. Pada pihak kuasa hukum tergugat silakan membacakan dupliknya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang mulia. Izinkan saya selaku kuasa hukum tergugat berdiri untuk membacakan duplik yang mulia. Baik, silakan. Duplik nomor 20 dari DPRK dari 4 dari 2022 kepada yang terhormat Bapak Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda di Samarinda dengan hormat yang bertantangan di bawah ini ada Nur Sabina Syafika SHMH dan Cuthani Widit Cynthia SHMH berkantor di kantor Mahakam Lauken Jalan Dermaga nomor 61 Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota Samarinda, kode pos 75112, baik sendiri maupun bersama-sama. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak mewakili kepentingan pemberi kuasa Muhammad Fahar Adita Rahim, lahir di Sangkulirang 20 September 1957, beralamat di Jalan Adipura, nomor 21 RT 3 RW 5, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Sungai Penjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Sebagai tergugat, menyampaikan tanggapan atas gugatan dan replik yang diajukan oleh Jesse Aprilia Wulandari SE, yang dalam hal ini diwakili kuasanya Aprilia Sindikatika SHMH dan Muhammad Syahril Sakti SHMH. Sebagai penggugat yang disampaikan dalam persidangan pertanggal 7 November 2022 adalah sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil eksepsinya dan memohon pula apa yang terurai dalam eksepsi mengenai hal itu tetap dianggap diulang kembali dalam duplik ini. 2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat yang terurai dalam gugatan maupun replik, kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat. 3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sebagaimana alasan hukum sebagai berikut. A. Surat keputusan telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni peraturan Wali Kota Samarinda nomor 46 tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. B. Substansi atau isi keputusan objek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. C. Surat keputusan tergugat juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka tergugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menolak gugatan dan replik penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. 2. Menerima duplik tergugat untuk seluruhnya. 3. Menyatakan sah surat keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 196/912/KPTS/020/2022 tertanggal 1 Agustus 2022 tentang persetujuan penetapan lokasi pembangunan gedung kantor pengadilan negeri Samarinda. 4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Demikian alasan-alasan dan dalil-dalil serta duplik kami dan atas replik penggugat. Atas perhatian yang mulia majelis hakim dan apabila mengabulkannya mengucapkan terima kasih. Demikian duplik dari kami yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Kepada pihak kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan atas duplik yang telah disampaikan oleh pihak dari tergugat? Tidak yang mulia, kami tetap pada gugatan kami semua. Baiklah, dikarenakan agenda tanggapan dan jawaban dari kedua belah pihak telah dibacakan, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian dari kedua belah pihak penggugat maupun pihak tergugat. Dan majelis hakim memberikan waktu selama 7 hari kepada masing-masing pihak untuk menyiapkan alat buktinya. Kepada pihak tergugat, apakah keberatan? Tidak. Kepada pihak penggugat, apakah keberatan? Tidak yang mulia. Oke, baik. 7 hari dari sekarang tanggal berapa Pak Nipra?
Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Pada hari Senin tanggal 7 November 2022 dan tidak ada jadwal persidangan yang mulia. Baik, untuk sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 1 November 2022 dengan agenda sidang pengajuan bukti-bukti dan saksi oleh pihak penggugat maupun pihak tergugat. Dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pada hari ini Senin tanggal 1 November 2022, sidang kedua perkara tata usaha negara nomor register 09-G-2022-PT-UN-SMD akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang lanjutan Majelis Hakim Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Munawarman yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara nomor register 09-G-2022-PT-UN-SMD antara Jesse Aprilia Wulandari sebagai penggugat melawan Gubernur Kalimantan Timur sebagai tergugat dinyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Mengingat telah dilewatinya acara pembacaan replik, maksud saya duplik, maka agenda sidang hari ini ialah pembuktian dari penggugat dan tergugat. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan bukti-buktinya? Siap yang mulia. Pada hari ini kami akan mengajukan bukti tertulis berupa surat dan mengajukan 2 orang saksi yang mulia. Baik, silakan maju untuk membawa alat buktinya dan untuk kuasa hukum tergugat maju untuk memeriksa alat bukti yang disampaikan oleh atau yang diberikan oleh kuasa hukum penggugat. Baik, silakan kembali. Pada pihak penggugat, apakah pada persidangan kali ini mengajukan saksi-saksi? Ya, yang mulia. Apakah saksinya sudah siap? Siap. Baik, pada juru panggil dimohon untuk memanggil saksi 1 dan saksi 2 dari penggugat untuk menghadap di ruang sidang. Kepada saksi 1 dan 2 dari penggugat harap untuk memasuki ruang sidang. Baik, silakan duduk. Pada saksi 1, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, kami sehat jasmani dan rohani yang mulia. Pada saksi 2, apakah sehat jasmani dan rohani? Ya, saya tetap jasmani dan rohani. Untuk saksi 1, apakah saudara bernama Adifa Regina berumur 24 tahun, beragama Islam dan beralamat di Jalan Muhammad Yamin nomor 5, Temindung Permai, Sungai Pinang, Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda? Benar yang mulia. Pada saudara saksi 1, apakah saudara saksi 1 mengenal penggugat? Ya, saya kenal yang mulia. Jika tergugat, apakah saudara kenal? Ya, saya kenal yang mulia. Beliau merupakan gubernur Kaltim. Baik, selanjutnya kepada saksi 2. Apakah saksi 2 bernama Denny Kurniawan SHMH
Pekerjaan dosen umur 28 tahun, beragama Islam, beralamat di Jalan Pernur, nomor 11 RT 006 RW 001 Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Pada saksi 2, apakah mengenal penggugat? Saya mengenal yang mulia. Jika tergugat, apakah saudari mengenal? Saya juga mengenal yang merupakan gubernur Kalimantan Timur. Baik, sebelum pemeriksaan lebih lanjut, apakah para saksi siap untuk disumpah? Bersedia ya. Baik, setelah memeriksa identitas dari saksi 1 dan saksi 2, majelis hakim mendapati bahwa para saksi adalah sagama, yakni agama Islam. Untuk mewujudkan proses persidangan yang cepat, maka para saksi akan disumpah secara bersamaan. Apakah para saksi bersedia? Bersedia. Baik, pada juru sumpah tolong dibantu. Untuk para saksi silakan berdiri. Agak maju 1 langkah ke depan. Tolong ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan para saksi dulu kembali. Perlu saya ingatkan kembali bahwa kepada para saksi 1 dan 2 bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Anda ketahui, apa yang Anda lihat dan alami sendiri. Jika tidak mengatakan yang sebenarnya, saudara bisa dikenakan atau dapat dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Kepada para saksi, apakah mengerti? Untuk saksi 2 silakan untuk meninggalkan ruang sidang dan menunggu di tempat semula untuk memeriksa pemeriksaan saksi 1 terlebih dahulu. Untuk pemeriksaan saksi 1 dari penggugat, selanjutnya saya serahkan kepada hakim anggota 1 untuk melanjutkan. Baik, terima kasih yang mulia. Saya lanjutkan. Baik, saudari saksi 1. Apakah saudari memiliki hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat? Saya kenal dengan penggugat, tapi tidak mempunyai hubungan keluarga yang mulia. Begitu pula dengan tergugat. Saya kenal penggugat sebagai pemilik lahan yang berdampingan dengan rumah saya. Oke, baik. Saudari saksi 1. Apakah saksi mengetahui terkait dengan KTUN yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Timur terkait dengan penggunaan lahan untuk tempat pengadilan negeri? Mohon izin yang mulia, apakah pertanyaannya bisa diulang kembali? Oke, baik. Apakah pertanyaan saya kurang jelas atau bagaimana saudara saksi? Kurang jelas yang mulia. Oke, baik. Saya ulang. Saudara saksi 1. Apakah saksi mengetahui terkait dengan KTUN yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Timur terkait dengan penggunaan lahan untuk tempat pengadilan negeri? Ya, saya tahu terkait KTUN itu, namun saya tidak membaca KTUN tersebut. Tetapi saya hanya melihat poin yang berisikan tentang lahan tersebut akan digunakan sebagai pengadilan negeri yang dipasang di tanah milik penggugat. Oke, baik. Apakah benar saudara saksi mengetahui bahwasannya pemilik hak atas tanah yang sah ialah penggugat? Ya, saya mengetahuinya majelis hakim karena pada tahun 2020 silam penggugat mendatangi rumah saya dengan membawa sertifikat hak milik atas nama penggugat. Oke, baik. Dalam rangka apa penggugat datang ke rumah saksi membawa sertifikat? Pada saat itu penggugat mengecek perbatasan lahan yang baru saja dibeli dan sudah balik nama atas nama penggugat. Apakah saksi tahu bahwa penggugat telah melakukan tindakan upaya hukum? Ya, saya tahu penggugat sempat bertemu ke rumah saya untuk bercerita tentang persoalan tanah miliknya dan sekalian mengecek lahan miliknya. Oke, baik. Terima kasih saudara saksi 1. Sudah cukup kami ketua. Baik, terima kasih hakim 1. Kepada pihak kuasa hukum atau pihak tergugat, apakah ada pertanyaan yang disampaikan oleh saksi? Ada yang mulia. Baik, silakan.
saudara saksi pernah mendapat informasi atau pemberitahuan dari pengurus kelurahan atau kecamatan setempat bahwa tanah milik penggugat yang berada persis di sebelah rumah saksi akan dibangun pengadilan negeri? Saya tidak pernah mendengar terkait hal tersebut. Saya hanya tahu melalui uang yang tiba-tiba sudah terpasang di tanah milik penggugat. Baik, terima kasih saudara saksi 1, sudah cukup Hakim Ketua. Baik, terima kasih untuk Hakim 1, terima kasih atas keterangan saudari. Untuk saat ini keterangan saudari kami rasa cukup, dan untuk saudara saksi 1 untuk kembali ke. Terima kasih. Selanjutnya pemeriksaan dengan saksi 2 dari penggugat. Pada juru parkir silakan untuk memanggil saksi 2 dari penggugat. Baik, Yang Mulia. Kepada saksi 2 penggugat, silakan memasuki ruang sidang dan menempati kursi yang telah disediakan. Baik, silakan dulu. Selanjutnya untuk pemeriksaan saksi 2 atau saksi ahli dari penggugat, saya serahkan kepada hakim anggota. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saya lanjutkan kepada saudara saksi 2. Apakah Anda tahu mengenai duduk perkara dalam perkara yang sedang disidangkan ini? Ya, saya tahu yang mulia. Bisa Anda jelaskan dalam hal yang Anda ketahui dalam perkara ini? Baik, terima kasih Majelis. Mungkin saya akan cerita sedikit ya tentang bagaimana saya bisa bersaksi di pengadilan ini. Karena sebelumnya beberapa hari yang Maaf, lalu. saudara saksi 2. Ya. Jangan terlalu panjang dan bercerita, langsung saja pada perkaranya. Baik, mohon maaf Majelis. Dari pandangan saya terkait dengan perkara ini jelas bahwa penggugat ini dirasa dirugikan atas kesewenang-wenangannya dari pihak tergugat. Langsung saja mengambil alih tanah tersebut untuk membangun pengadilan di lahan tersebut. Pada dasarnya, di sini saya catat pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Dari karena itu penggugat memiliki hak penuh atas tanah tersebut, Yang Mulia. Baik. Apakah ada rujukan peraturan perundang-undangan lain? Di sini juga saya catatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Baik, pada pasal 5 berbunyi, pihak yang berhak wajib melepas tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan apabila kita sama-sama mengimplementasikan tersebut ke dalam perkara ini, jelas bahwa penggugat tidak mendapat pemberitahuan terlebih dahulu, bahkan sampai ganti rugi. Dan hal tersebut jelas merugikan penggugat. Gitu, Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara saksi 2, sudah cukup Hakim Ketua. Baik, kepada pihak kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan atas keterangan yang diberikan oleh saksi 2 dari penggugat? Ada Yang Mulia. Baik, silakan sampaikan. Baik, terima kasih. Saksi 2, mengapa Anda begitu yakin dengan argumentasi Anda bahwa penggugat merupakan pihak yang paling merugikan? Padahal itu jelas tujuan dari pembangunan pengadilan negeri Samarinda adalah untuk kepentingan umum. Baik, di sini saya jelaskan kembali. Karena saya yakin berdasarkan keilmuan saya bahwa penggugat ini telah kehilangan hak atas tanah tersebut yang disebutkan kesewenang-wenangannya dari pihak tergugat dengan mengeluarkan surat keputusan yang dimana surat keputusan tersebut berisikan tentang penggunaan tanah milik penggugat untuk kepentingan umum. Namun pada perencanaan surat keputusan tersebut telah menyalahi aturan yang tadi sudah saya jelaskan. Baik, terima kasih saudara saksi 2, sudah cukup Hakim Ketua. Baik, terima kasih atas keterangan saudara saksi 2 dari penggugat. Mungkin selanjutnya bisa kembali ke tempat semua. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, pembuktian dari pihak penggugat sudah selesai. Selanjutnya adalah pembuktian dari pihak tergugat. Apakah saudara kuasa hukum tergugat sudah siap dengan bukti-bukti? Ya, Yang Mulia, kami sudah siap. Kami akan mengajukan bukti tertulis dan 2 orang saksi. Baik, mungkin terlebih dahulu bukti tertulisnya silakan bawa ke depan. Dan untuk kuasa hukum penggugat silakan untuk memeriksa barang bukti yang telah disampaikan oleh pihak tergugat. Silakan.
Terima kasih, silakan kembali. Baik, pada pihak kuasa hukum tergugat, apakah mengajukan saksi juga? Ya, yang mulia. Baik, pada juru bangkit silakan untuk memanggil para saksi dari tergugat untuk memasuki ruang sidang. Baik, yang mulia, para saksi dari pihak tergugat dipersilakan untuk masuk ke dalam ruang sidang. Baik, silakan. Untuk saksi satu, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, yang mulia kami dalam keadaan sehat jasmani. Pada saksi dua, apakah sehat jasmani dan rohani? Untuk saksi satu, apakah benar saudara bernama Bella Triani Nursida lahir di Samarinda 24 Oktober 1981, berusia 41 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, yang bertempat tinggal di Jalan Pontianak 1 RT 19 nomor 26 Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda 10, Kota Samarinda? Benar, yang mulia. Apakah saudara saksi satu mengenal penggugat? Tidak, yang mulia. Bagaimana jika saksi mengenal pihak tergugat? Benar, yang mulia. Beliau merupakan guru pertama juga. Baik, selanjutnya untuk saksi dua atau saksi ahli, apakah benar saudara bernama Fadina Virgi Esa MH, umur 31 tahun, beragama Islam, beralamat di Jalan PM Nur nomor 23 RT 123 RW 001 Kelurahan Bumi Sepaja, Kecamatan Samarinda Utara? Benar, yang mulia. Apakah saudari saksi dua mengenal pihak penggugat? Tidak. Saksi mengenal pihak tergugat? Benar, yang mulia. Baik, sebelum pemeriksaan lebih lanjut kepada saksi satu, apakah bersedia untuk disumpah? Bersedia, yang mulia. Pada saksi dua, apakah bersedia? Bersedia, yang mulia. Baik, setelah memeriksa identitas dari saksi satu dan saksi dua, majelis hakim mendapati bahwa para saksi satu dan dua dari pihak tergugat seagama, yakni agama Islam, untuk memberikan proses persidangan yang cepat, maka para saksi akan disumpah secara bersamaan. Pada saksi satu, apakah bersedia? Bersedia, yang mulia. Pada saksi dua, apakah bersedia? Bersedia, yang mulia. Baik, silakan berdiri dan maju. Pada juru sumpah, silakan dibantu oleh. Pada para saksi, tolong ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Para saksi silakan kembali. Perlu saya ingatkan kembali kepada para saksi satu dan saksi dua bahwa saudari harus memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Anda lihat, Anda dengar, dan Anda alami. Jika tidak mengatakan hal yang sebenarnya, saudari akan dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Apakah saudara saksi satu mengerti? Mengerti, yang mulia. Saudara saksi dua apa mengerti? Mengerti, yang mulia. Baik, kepada saudari saksi dua, silakan meninggalkan ruang sidang untuk menunggu pemeriksaan saksi satu terlebih dahulu. Untuk pemeriksaan saksi satu dari tergugat, silakan kepada hakim anggota satu untuk melanjutkan. Terima kasih. Saudara saksi, apakah saksi kenal dengan pihak penggugat dan tergugat? Saya sama sekali tidak mengenal penggugat, tetapi saya mengenal tergugat sebagai atasan saya. Apakah saksi tahu tentang surat keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 196-9/KPTS/020/2022 tentang persetujuan penetapan lokasi pembangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Samarinda? Iya, saya tahu, yang mulia. Baik, bagaimana saudari saksi mengetahui hal tersebut?
dan turut serta dalam perancangan surat keputusan tersebut. Oke, baik. Apakah menurut saksi surat keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Iya, surat keputusan tersebut tidak melanggar ketentuan apapun, dan dalam hal ini tergugat merupakan Gubernur Kalimantan Timur yang sekiranya tidak sewenang-wenang dalam mengeluarkan surat keputusan tersebut. Apakah saudara saksi yakin dan percaya bahwa saudara tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan tersebut sudah sesuai dengan wewenang dari tergugat? Ya, saya yakin bahwa tergugat tidak melanggar ketentuan apapun dalam peraturan manapun dan sudah melaksanakan wewenangnya sesuai dalam peraturan perundang-undangan. Karena pada dasarnya tergugat dalam hal ini memiliki niatan baik, yaitu mendirikan infrastruktur guna kepentingan umum. Baik, terima kasih untuk saudari saksi 1. Sudah cukup lagi betul. Baik, selanjutnya apakah pihak penggugat ada pertanyaan? Ada yang mulia? Baik, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, pada saudari saksi 1, tadi Anda mengatakan bahwa Anda berperan juga dalam proses pembuatan surat keputusan tersebut. Apakah benar? Benar. Lantas, yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah Anda menyadari bahwa surat keputusan tersebut cacat formil sejak awal karena melanggar beberapa peraturan perundang-undangan? Sekali lagi saya katakan bahwa surat keputusan yang ditandatangani oleh tergugat itu tidak menyalahi aturan, karena tujuan dari surat keputusan itu untuk kepentingan umum. Baik, terima kasih saksi 1. Sudah cukup tadi betul. Baik, terima kasih atas keterangan saudari saksi 1 dari tergugat. Mungkin keterangannya kami anggap cukup. Silakan kembali. Selanjutnya untuk pemeriksaan saksi 2 dari tergugat. Untuk juru panggil silakan untuk memanggil saksi 2 dari tergugat. Baik, yang mulia, kepada saksi 2 dari tergugat silakan memasuki ruang sidang dan menempati kursi yang telah disediakan. Silakan dulu. Untuk selanjutnya pemeriksaan saksi 2 dari tergugat saya serahkan kepada hakim pembuka. Silakan. Terima kasih yang mulia, saya lanjutkan. Saksi 2, apakah Anda tahu mengenai pokok permasalahan dalam perkara yang sedang disidangkan ini? Ya, saya tahu. Bisa saudara jelaskan sedikit terkait dengan apa yang Anda ketahui dalam perkara ini? Baik, terima kasih. Dari pandangan saya terkait dengan perkara ini, pihak tergugat sebenarnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Jika kita lihat bahwasannya pihak tergugat sudah menindaklanjuti peraturan Wali Kota Samarinda nomor 46 tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Itu sudah menjadi dasar yang kuat. Mungkin demikian bisa. Bisa Anda jelaskan lagi berdasarkan keilmuan Anda terkait dengan landasan dasar atau dasar hukum yang cukup kuat dalam pembuatan surat keputusan yang dikeluarkan oleh saudara tergugat? Bisa. Kembali kita mengulas bahwa surat keputusan tersebut juga sudah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang dimana penggunaan tanah tersebut semata-mata bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan umum. Hal ini tentunya akan berdampak positif bagi masyarakat luas. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih saudara saksi 2. Sudah cukup. Tunggu lagi. Baik, kepada kuasa hukum pihak penggugat apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, silakan sampaikan. Baik, terima kasih yang mulia. Saksi 2, apakah menurut Anda 2 poin yaitu Peraturan Wali Kota Samarinda nomor 46 2014 dan asas-asas pemerintahan yang baik yang baru saja Anda sampaikan itu cukup untuk menjadi dasar diterbitkannya surat keputusan yang dikeluarkan tergugat? Baik, terima kasih. Berdasarkan apa yang saya ketahui tentang 2 poin yang saya sampaikan itu memang belum cukup kuat sebagai dasar yang diterbitkan surat keputusan tersebut. Namun perlu diketahui pula bahwasanya bukan hanya 2 poin itu saja yang termuat dalam surat keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat, tetapi ada peraturan lainnya yang menjadi unsur penguat. Contohnya yaitu keputusan Presiden nomor 34 tahun 2003
menjadi satu kesatuan yang menguatkan dan menerbitkannya surat keputusan tersebut. Baik, terima kasih saudari saksi 2. Sudah cukup perhitungan. Baik, terima kasih atas keterangan saudari saksi 2 dari pihak tergugat. Untuk keterangannya mungkin kami rasa cukup, mungkin silakan kembali. Baik, terima kasih. Baik, karena pemeriksaan dari saksi 1 dan saksi 2 dari pihak tergugat sudah selesai, maka agenda persidangan pembuktian hari ini sidang akan dilanjutkan kembali dengan acara agenda pembacaan kesimpulan yang akan dilaksanakan kembali 7 hari dari sidang pada hari ini. Pada panitera tanggal berapa? 7 hari dari sekarang? Hari Senin tanggal 14 November 2022 yang mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada para pihak penggugat dan pihak tergugat untuk menyiapkan kesimpulannya, sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 14 November 2022 di tempat yang sama dengan agenda kesimpulan. Sidang dinyatakan ditunda. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pada hari ini, Senin tanggal 14 November 2022, sidang ketiga perkara tata usaha negara nomor register 09-2022-PT-UN-SMD akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan Majelis Hakim Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Munawar yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara nomor register 09-2022-PT-UN-SMD antara Jesse Aprilia Wulandari sebagai penggugat melawan Gubernur Kalimantan Timur sebagai tergugat. Dinyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Mengingat telah dilewatinya acara pembuktian dari masing-masing pihak penggugat maupun pihak tergugat, maka agenda sidang pada hari ini ialah pembacaan kesimpulan dari pihak penggugat maupun pihak tergugat. Pada pihak penggugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Baik, silakan saudari maju untuk menyerahkan kesimpulannya, dan untuk pihak dari tergugat silakan untuk mengambil salinan dari pihak penggugat. Baik, silakan kembali. Silakan kepada saudari kuasa hukum penggugat untuk membacakan kesimpulan. Terima kasih yang mulia, izinkan saya untuk berdiri untuk membacakan kesimpulan. Baik, silakan. Kesimpulan penggugat perkara tata usaha negara nomor 09-G-2022 Samarinda, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda antara Jesse Aprilia Wulandari SE penggugat melawan Gubernur Kalimantan Timur tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim perkara tata usaha negara nomor 09-G-2022 Samarinda, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya sendiri Aprilia Sindikatika SHMH dan rekan saya Muhammad Syahril Sakti SHMH adalah advokat yang berdomisili hukum di kantor 3 Pilar Lombok, Jalan Juanda 1 nomor 70, Kelurahan Airintang, Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Oktober 2022 untuk dan atas nama serta mewakili Jesse Aprilia Wulandari SE selaku penggugat, berkenanlah bersama ini kami menyampaikan kesimpulan dalam perkara pidana nomor 11/PDN-G/2021-SM
sebagai berikut. Dengan tanggapan atas jawaban eksepsi tergugat, bahwa penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil tergugat yang tidak memiliki dasar sama sekali. Kemudian bahwa ternyata tergugat tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan penggugat sehingga telah salah dalam memahami pokok gugatan dalam perkara ini. Kemudian bahwa penggugat dengan tegas menolak seluruh eksepsi tergugat. Kemudian bahwa pada posita memang benar adanya Gubernur Kalimantan Timur telah melakukan perbuatan melawan hukum melalui penerbitan objek sengketa surat keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 196/1912/KPTS/020/2020 tertanggal 1 Agustus tahun 2022 tentang persetujuan penetapan lokasi pembangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Samarinda. Adapun jawaban-jawaban terhadap dalil-dalil gugatan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan memohon pula apa yang terurai dalam gugatan maupun eksepsi mengenai hal itu tetap dianggap diulang kembali dalam kesimpulan ini. Yang kedua, bahwa penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil tergugat yang diajukan dalam jawaban tertulis tertanggal 7 November 2022 kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh penggugat. Kemudian yang ketiga, bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan surat keputusan nomor 196/1912/KPTS/020/2022 tentang persetujuan penetapan lokasi pembangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 1 Agustus 2022 tidak memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan. Baik, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan perihal kesimpulan penggugat. Selanjutnya yang keempat, bahwa benar surat keputusan nomor 196/1912/KPTS/020/2022 tentang persetujuan penetapan lokasi pembangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 1 Agustus 2022 telah merugikan penggugat. Yang kelima, bahwa tidak benar tergugat dalam memberikan surat keputusan nomor 196/1912/KPTS/020/2022 tentang persetujuan penetapan lokasi pembangunan gedung kantor kantor Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 1 Agustus 2022 telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan undang-undang melalui pertimbangan yang matang. Saksi yang diajukan oleh penggugat, bahwa saksi yang diajukan oleh penggugat diperoleh keterangan dalam persidangan yang menyatakan bahwa tergugat ternyata tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan. Penggugat sehingga telah salah dalam memahami pokok gugatan dalam perkara ini, bahwa pada posisi memang benar adanya Gubernur Kalimantan Timur telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni penerbitan objek sengketa berupa surat keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 196/KPTS/020/2022 tertanggal 1 Agustus 2022 tentang persetujuan penetapan lokasi pembangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Samarinda dengan tanah milik Jesse Wulandari SE. Demikian kesimpulan dari kami, kuasa hukum penggugat yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kepada pihak kuasa hukum tergugat, apakah sudah menyiapkan kesimpulannya? Siap yang mulia. Simpul. Apakah sudah siap juga dengan salinan kesimpulannya? Siap yang mulia. Baik, silakan saudari maju. Kepada kuasa hukum tergugat, silakan maju untuk menerima salinan kesimpulan dari pihak tergugat. Baik, silakan kembali. Baik, pada kuasa hukum pihak tergugat, silakan membacakan kesimpulan. Terima kasih yang mulia, kami mohon izin berdiri untuk membacakan kesimpulan kami. Baik, silakan. Pada yang terhormat, Majelis Hakim Perkara Tun nomor 09-G-2022-PT-UN/SMD Samarinda perihal kesimpulan tergugat yang bertanda tangan di bawah ini Nur Sabrina Syafika SHMA dan Sukarwi Cynthia SHMA
Berkantor di Jalan Dermaga nomor 61, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota Samarinda, kode pos 751112, baik sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2022. Dalam hal ini bertindak mewakili kepentingan pemberi kuasa Muhammad Far Adif Tarahim, lahir di Sampulirang 20 September 1957, beralamat di Jalan Adipura nomor 21, RT 3 RW 5, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Sebagai tergugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Tanggapan atas bukti penggugat, menurut hasil pemeriksaan saudara Jesse Aprilia Wulandari SE telah melakukan perbuatan berupa pelanggaran dan tindak penyelewengan sebagai pegawai negeri sipil yang dilakukan secara berlanjut, bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa untuk menegakkan disiplin perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 2043. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Nomor 2106, Jalan Delima Nomor 7 RT 17 RW 3, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Hulu, Kabupaten Samarinda Kota, kode pos 21617. Ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 228, tambahan Lembaran Negara Nomor 3101. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Nomor 5280. Saksi yang diajukan oleh tergugat, bahwa saksi yang diajukan oleh tergugat menurut hasil pemeriksaan tersebut, saksi menerangkan bahwa tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah didalilkan oleh penggugat. Saksi juga bersaksi bahwa surat keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, sehingga tergugat dalam hal ini tidak sewenang-wenang dalam mengeluarkan surat keputusan. Hormat kami kuasa tergugat. Demikian kesimpulan kami yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Mengingat telah diselesaikannya acara pembacaan kesimpulan dari masing-masing pihak penggugat maupun pihak tergugat, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan. Dan untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk bermusyawarah serta menyampaikan putusan, maka persidangan akan ditunda hingga 7 hari ke depan. Panitera tanggal berapa dan hari apa 7 hari ke depan? Hari Senin tanggal 21 November 2022 yang mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan bagi majelis hakim untuk bermusyawarah serta menyiapkan putusan, maka persidangan akan ditunda. Sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada Senin tanggal 21 November 2022 dengan agenda pembacaan putusan. Pada para hadirin dimohon untuk datang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pada hari ini, Senin, tanggal 21 November 2022, sidang perkara tata usaha negara nomor register 09-G-2022-PT UN-SND akan segera dimulai.
Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan Majelis Hakim Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Munawwarah yang memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara nomor register 09-G-2022-PT-UN-SMD antara Jesse Aprilia Wulandari sebagai penggugat melawan Gubernur Kalimantan Timur sebagai tergugat. Dinyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Mengingat telah dilewatinya acara kesimpulan, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Sebelumnya tentang duduk perkara dan yang memuat dasar gugatan, kemudian eksepsi dan alat-alat bukti serta keterangan saksi tidak akan dibacakan kembali karena telah dibacakan dan didengarkan oleh masing-masing pihak dalam persidangan sebelumnya. Majelis Hakim akan membacakan putusan. Mohon untuk kepada masing-masing pihak untuk memperhatikan dengan seksama. Putusan nomor 09-G-2022-PT-UN-SMD demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan cara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara antara Jesse Aprilia Wulandari SE, warga negara Indonesia, beralamat di Jalan Harmonika 3, nomor 47 RT 001 RW 010, Kecamatan Sungai Pinang Luar, Kalimantan Timur, pekerjaan pegawai negeri sipil. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum Afrilia Cindy Kartika SHMH dan rekan, warga negara Indonesia yang merupakan advokat pada kantor hukum 3 Pilar Law Firm, Jalan Juanda nomor 1, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Hulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai penggugat, melawan Gubernur Kalimantan Timur Muhammad Fahad Adipta Rahim, lahir di Sanggulirang 20 September 1957, beralamat di Jalan Adipura nomor 21 RT 003 RW 005 Kelurahan Karangasem, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus 14 Oktober 2022 memberikan kuasa kepada Nur Sabrina SHMA dan rekan yang merupakan advokat atau pengacara maupun legal konsultan yang berkantor di kantor advokat Mahakam Law Firm, alamat Jalan Dermaga nomor 61 Kecamatan Samarinda Kota Samarinda, kode pos 75112. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Terkait dengan pertimbangan hukum dalam putusan ini akan dijelaskan oleh hakim anggota saksi. Baik, terima kasih yang kedua. Tentang pertimbangan hukum. Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat tanggal 11 Oktober 2022 sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduknya sengketa putusan ini. Menimbang bahwa tergugat mengajukan jawaban tanggal 1 November 2022 yang di dalamnya memuat eksepsi sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian tentang duduknya sengketa putusan ini. Menimbang bahwa mencermati surat gugatan penggugat yang telah dinyatakan sempurna pada pemeriksaan persiapan sengketa ini, Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut telah lengkap memuat identitas penggugat yaitu nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat dan telah memuat identitas tergugat yaitu nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat.
serta dalam gugatan penggugat telah diuraikan dasar ataupun alasan gugatan dan memuat hal yang diminta untuk diputus. Dengan demikian gugatan penggugat telah jelas karena telah memenuhi unsur pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Menimbang bahwa sengketa tertanggal 11 Oktober 2022 diterima penggugat tanggal 11 Oktober 2022, maka dengan didaftarkannya gugatan ini, CASU di Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 3 November 2021, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan akuo masih dalam tenggang waktu 90 hari. Pengajuan gugatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Hakim Ketua. Terima kasih. Baik, untuk pembahasan terkait dengan pokok perkara akan dijelaskan oleh Tim Anggota. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa inkasu dengan terlebih dahulu memperhatikan gugatan tergugat yang pada pokoknya memohon agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah karena penggugat merasa dirugikan dan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P5 dengan satu orang saksi yang bernama Muhammad Dafar Dizani. Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah membatalkan dengan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa inkasu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, tergugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari T1 sampai T3 serta satu orang saksi bernama Bella Tetriani Nursida. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian sesuai dengan ketentuan pasal 110 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Junto, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, yang sebesarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, majelis hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktian. Atas dasar itu, terhadap semua alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan. Namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya digunakan alat-alat bukti saja yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya. Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan yang lain berkaitan dengan perkara ini. Selanjutnya saya serahkan pada Hakim Ketua. Baik, berdasarkan pertimbangan hukum dan pokok perkara yang telah disampaikan oleh Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2, maka Hakim Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Munawarman mengadili: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Yang kedua, menyatakan batal surat putusan Gubernur Kalimantan Timur tentang persetujuan penetapan lokasi pembangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Samarinda nomor 196-9/KPTS/2020/2021 atas nama Jesse Aprilia Wulandari SE tertanggal 1 Agustus 2022. Nomor 3, mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang persetujuan penetapan lokasi pembangunan
Gedung Kantor Pengadilan Negeri Samarinda nomor 196-9/1/02021 atas nama Jesse Aprilia Wulandari SE tertanggal 1 Agustus 2022. 4. Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi penggugat berupa pemulihan hak atas tanah penggugat sebagai pemilik sah atas tanah tersebut yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp291.000. Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Jumat tanggal 3 November 2021 oleh kami, Renaldi Pascalis SHMA sebagai Hakim Ketua, Andidara Batase SHMA selaku Hakim Anggota 1, dan Rini SHMA sebagai Hakim Anggota 2 masing-masing. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 November 2022 oleh Majelis Hakim tersebut sudah dibantu oleh Sarah Yunita SHMA sebagai panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan tergugat. Berikut merupakan pembacaan putusan dari Majelis Hakim. Kepada pihak tergugat, apakah menerima putusan yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim? Kami akan memperoleh putusan ini untuk melakukan upaya hukum selanjutnya. Baik, pada pihak penggugat, apakah menerima putusan? Baik, bagi para pihak yang tidak puas dengan putusan Majelis Hakim ini, maka dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Dengan selesainya pembacaan putusan ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian pemeriksaan dalam sengketa hari ini, dan selanjutnya Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara nomor register 09-G-2022-PT SMD antara Jesse Aprilia Wulandari sebagai penggugat melawan Gubernur Kalimantan Timur sebagai tergugat dinyatakan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin persilakan duduk kembali.